Italia ini sudah banyak melahirkan striker-striker hebat dalam sepanjang sejarah sepak bola. Kita tahu tadi sudah saya sebut nama Christian Vieri, ada juga Roberto Bettega, ada juga Raimundo Orsi, Alessandro Altobelli, kemudian Paolo Rossi, top skor Piala Dunia 82, kemudian Toto Schillaci, top skor Piala Dunia 90. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu kenapa tim sekelas Italia ini sampai bisa kehabisan striker. Padahal kalau kita tahu Italia ini adalah sebuah nama besar dalam sepak bola. Nah, tim Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia 2022 yang baru lalu di Qatar, dan tentu mereka kali ini tidak ingin untuk kembali gagal lolos ke Euro 2024 nanti. Nah, karena itu pada pertandingan kualifikasi lawan Inggris dan Malta, pelatih Roberto Mancini merasa ingin untuk bisa mengambil striker asal Argentina. Nah, kita tahu namanya adalah Matteo Retegui, powerful striker yang gayanya mirip dengan Christian Vieri, Batistuta, Ibra atau Haaland. Nah, menjadi pertanyaan besar, mengapa Italia bisa krisis striker? Padahal kalau kita tahu Italia ini sudah banyak melahirkan striker-striker hebat dalam sepanjang sejarah sepak bola. Kita tahu tadi sudah saya sebut nama Christian Vieri, ada juga Roberto Bettega, ada juga Raimundo Orsi, Alessandro Altobelli, kemudian Paolo Rossi, top skor Piala Dunia 82, kemudian Toto Schillaci, top skor Piala Dunia 90, Roberto Baggio, kemudian Alessandro Del Piero, ada juga legenda AC Milan Daniele Massaro, kemudian kita lihat juga ada Filippo Inzaghi. Bayangkan, dengan pernah melahirkan nama-nama besar seperti itu, ternyata Italia sekarang sedang menghadapi krisis striker, sampai perlu mengambil Matteo Retegui dari Argentina. Dan juga ada satu nama lagi yang juga ingin diambil dari liga di luar Serie A, yaitu Andrea Campagno yang bermain di FCSB atau Steaua Bukares nama-lamanya sebelum berganti nama menjadi FCSB di Rumania. Nah, Campagno ini sudah membuat 16 gol dalam 24 pertandingan yang sudah dijalani. Nah, analisa akan kita mulai dari kondisi striker tim nasional Italia sekarang. Jadi mereka memang mengalami apa yang disebut dengan badai cedera, selain juga mereka memang krisis talent atau bakatnya nyaris sulit untuk bisa menemukan striker bagus. Nah, kita lihat striker utama mereka yaitu Ciro Immobile yang ada di atau bermain untuk Lazio di Serie A. Nah, musim ini dia membuat 9 gol di Serie A. Nah, ini adalah satu dari dua nama asal Italia yang berada dalam 20 besar top skor atau capocannonieri di Serie A. Nah, kondisinya sayang sekali Immobile ini pada usia 32 tahun seringkali mendapatkan cedera. Terakhir dia mendapatkan cedera paha kiri. Ini adalah cedera kelima bagi Immobile musim ini. Padahal dia adalah striker yang cukup subur, peraih sepatu emas Eropa musim 2019-2020. Dia juga sudah menciptakan 15 gol dari 55 caps-nya bersama tim nasional Italia. Sayang kali ini dia tidak bisa dipanggil karena memang belum fit betul oleh cederanya. Nah, kemudian juga ada nama Giacomo Raspadori. Nah, ini mencetak 4 gol dari 5 laga di Liga Champions bersama Napoli, tetapi dia sebenarnya bukanlah target man, bukanlah point of reference dalam serangan, tapi dia lebih kepada second striker. Tetapi pada laga lawan Albania dan Austria, dia dimainkan sebagai striker oleh Mancini. Jadi di laga lawan Albania dan Austria itu Italia 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, berikutnya, kalau dengan kondisi yang sekarang, siapa yang bisa tersisa? Yang tersisa adalah Wilfried Gnonto. Tapi itu pun bukan center forward atau striker, tapi dia lebih sebagai left winger atau sayap, pemain sayap kiri. Karena kita lihat di Leeds, di klubnya, yang tampil atau bermain sebagai striker utama adalah Patrick Bamford. Nah, kita melihat yang tersisa berikutnya adalah Andrea Pinamonti. Ini striker muda, 23 tahun usianya. Dia membela Sassuolo
on loan atau dipinjamkan dari Inter Milan. Tapi sayang sekali Pinamonti ini minim pengalaman bermain bersama Italia. Jadi dia baru bisa mendapatkan 1 caps saja bersama Italia. Ini pemain yang membela tim nasional junior Italia sejak dari usia U15, under 15 sampai under 21. Jadi dia selalu membela Italia junior. Nah, di level klub dia sudah memainkan 22 laga dan baru membuat 4 gol. Nah, ini adalah striker yang tersisa dari skuad yang bermain di Serie A ya, yang kemungkinan akan dipanggil oleh Roberto Mancini. Nah, ini tentu adalah sebuah problem ya. Hanya ada Pinamonti, ada Wilfried Gnonto, sehingga kemudian Matteo Retegui mendapatkan kesempatan. Nah, pertanyaannya, kenapa Italia bisa krisis striker? Nah, kita lihat sederhana saja sebenarnya jawabannya. Jadi hampir mirip seperti yang terjadi di Indonesia, di mana Indonesia juga sulit sekali mendapatkan striker karena di klub-klub lokal lebih banyak mengandalkan pemain-pemain asing. Nah, yang merajai posisi striker di Serie A ini juga kebanyakan adalah pemain-pemain asing. Nah, kita lihat misalnya klub-klub besarnya ya, klub-klub yang sudah punya nama ya. Inter Milan, di situ ada Edin Dzeko, Bosnia, Lautaro Martinez, Argentina. Kemudian di Roma, Tammy Abraham. Kita melihat posisi striker utamanya Inggris. Kemudian Paulo Dybala, Argentina. Di Juventus, kita melihat Vlahovic, Serbia. Kemudian Arkadiusz Milik, itu juga Polandia. Nah, ada satu dari Italia, Moise Kean ya, tapi itu jarang main juga, lebih sebagai pemain cadangan. Kemudian di Milan, striker utamanya diisi oleh pemain asal Prancis ya, Olivier Giroud. Kemudian cadangannya juga asal Belgia, Divock Origi. Ini yang membuat pemain asli Italia di posisi striker, Lorenzo Colombo, harus dipinjamkan ke Lecce. Nah, kemudian di Fiorentina juga ada Cabral, Brasil, dan juga Luka Jovic, Serbia. Nah, di Lazio juga satu-satunya tim mungkin yang mengandalkan striker asli Italia itu adalah Lazio dengan Ciro Immobile. Tapi karena cedera sehingga muncullah nama-nama pemain yang ya bukan striker tapi dia berada di lini serang seperti Felipe Anderson atau Pedro ya, Brasil dan Spanyol. Nah, itulah problem yang dihadapi oleh Italia. Jadi memang tim-tim lokalnya jarang sekali memasang pemain asal Italia di posisi striker. Nah, mari kita lihat barisan capocannonieri Serie A musim ini. Itu juga didominasi oleh pemain asing. Jadi di 20 besar itu hanya ada 2 nama Italia, yaitu Ciro Immobile dan Matteo Zaccagni. Jadi dua-duanya dari Lazio. Zaccagni dan juga Immobile. Kita melihat di posisi puncaknya Victor Osimhen asal Nigeria. Nah, Napoli juga strikernya juga asing semua ya. Victor Osimhen Nigeria, kemudian Kvaratskhelia Georgia, Giovanni Simeon itu juga Argentina. Nah, yang Italia adalah Raspadori itu tadi. Nah, di peringkat kedua adalah Lautaro Martinez. Jadi Osimhen 19 gol, Lautaro Martinez ini 14 gol. Itu Argentina. Ademola Lookman itu juga Nigeria 12 gol. Berikutnya Mbala Zola, ini Angola dari Spezia 12 gol, pemain berkebangsaan Angola. Kemudian Kvaratskhelia dari Napoli 11 gol. Ini juga kita tahu juga Georgia. Baru Immobile 9 gol. Berikutnya adalah Dybala, Argentina. Kemudian Rafael Leao 8 gol, Portugal, Milan. Beto, Udinese 8 gol juga. Boulaye Dia, Senegal 8 gol. Kemudian Vlahovic, Serbia 8 gol. Jadi inilah mungkin yang membuat Italia seperti sedang berada dalam situasi krisis striker. Nah, apakah mereka bisa memecahkan problem ini dan apakah bisa mereka lolos ke Euro 2024 nanti? Menarik untuk kita tunggu jawabannya. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.